Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat, manusia dalam menapaki roda kehidupan tidak akan terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Nelayan diuji ketika air laut sedang tinggi, maka dia tidak bisa mencari ikan. Petani diuji ketika gagal panen. Pedagang diuji ketika barang yang didagangkannya tidak laku. Orang tua diuji melalui anak-anaknya, anak-anak diuji melalui orang tuanya. Si kaya diuji dengan hartanya, begitupun si miskin diuji dengan kekurangannya. Dan masih banyak ragam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sahabat, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya tiada lain adalah untuk meningkatkan kualitas dan derajat sebagai seorang hamba. Apakah dengan ujian dan cobaan seorang hamba dia berserah diri, dia ridho, dia bersabar, atau dengan ujian dia menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan diuji, akan dicoba. Agar apa? Agar kita tahu siapa yang sebetulnya bersungguh-sungguh di jalan Allah dan bersabar di jalan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka solusi yang terbaik yang bisa dilakukan adalah bersabar saat kita menghadapi ujian dan cobaan yang mungkin belum selesai ujian yang satu, datang ujian lagi yang kedua. Solusinya adalah sabar. Dan yakinlah bahwa orang-orang yang sabar dialah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kemenangan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kepada mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yakinlah, percayalah, dengan bersabar kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ketidaksabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan akan menghantarkan seseorang terjatuh, bahkan tersesat. Banyak orang yang tidak sabar ketika dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya dia menyesal. Banyak orang yang tidak sabar dengan kondisi ekonominya yang sulit saat ini, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Maka ketidaksabaran akan membuat pelakunya terjatuh, bahkan terhina. Kalau kita tidak sabar, seperti halnya kita menentang kehendak dan maunya Allah. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka percayalah, Allah pasti menolong, Allah pasti membantu kita. Dan percayalah bahwa setiap ujian dan cobaan, perih ataupun manis, yakinlah itu cara Allah untuk meningkatkan derajat dan kualitas kita sebagai seorang hamba. Maka dari itu tips agar kita menjadi pribadi yang bersabar adalah senantiasa kita mau membaca kisah-kisah orang-orang yang sabar yang diselamatkan oleh Allah. Sehingga akhirnya kita terinspirasi, ternyata kesabaran yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, itu membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah memilih pundak. Ujian yang saat ini kita terima, Allah
Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk bisa melewatinya. Percayalah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita agar menjadi seorang hamba yang mau ridho, berserah diri, dan bersabar terhadap ujian dan cobaan yang sedang dialami, dilalui. Terima kasih, saya Roni Rodiana mengucapkan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.